itu. Padahal seorang saksi pun tak ada yang melihat. Ya kan? Lantas hakim bilang karena Jessica ada paling lama di kopi itu, maka dialah yang memasukkan itu. Pelakunya. Jadi bayangkan. asumsi dan asumsi. Asumsi. Tapi sebenarnya memang kalau saya melihat itu tidak ada peristiwa itu. Karena apa? Kasus orang mati. Kalau orang mati pertama kali yang kita tahu kan harus dulu pertama apa betul dia mati. Kemudian sebab matinya itu apa? Itu hanya bisa dipastikan sebab matinya itu hanya oleh dokter. Ya. Dan dokter pun hanya bisa apabila ada otopsi. Kalau nggak diotopsi, Tidak bisa. bagaimana bisa menentukan Kemarin sebab di matinya? tahun 2016 apa tidak dilakukan? Tidak ada otopsi. Jadi makanya kita bilang bagaimana hakim bisa bilang ini mati karena cyanida. Jaksa lainnya menjawab di persidangan tidak ada. Ini Ardhito Muardi mengatakan ada. Mereka saling berkontradiksi dalam satu tim. Inti adalah materi dalam flash disk itu adalah berupa rekaman CCTV. Rekaman CCTV itu sudah dinyatakan oleh ahli juga berdasarkan berita acara pemeriksaan Isi dari flash disk digital forensik adalah rekaman CCTV. Mungkin jaksanya ini agak gaptek ya tentang rekayasa, bagaimana rekayasa video CCTV ya. Mereka tidak paham membedakan itu. Inikah kualitas jaksa kita? Ya, video hancur seperti itu, kualitasnya, harusnya kan mereka bertanya bahwa isi dari flash disk itu berubah. Bahkan ketika sidang sedang berlangsung, CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya 21 Juli dan 26 Juli 2016. Ini Pak Jaksa Agung ini bagaimana ini anak buah kalian ini? Tegurlah Pak, atau pecat sekalian. Kok menangani orang, menuntut orang 20 tahun penjara tapi penanganannya begini? Pak Jaksa Agung, halo. Bagaimana ini Pak? Apa perlu Bapak panggil saya? Lagi-lagi dunia maya dihebohkan kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica. Di balik kasus ini, masih menuai banyak kontroversi yang terjadi, baik di persidangan ataupun netizen. Bahkan beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing turut bersuara atas proses kasus ini. Bukan hanya Otto Hasibuan, selaku kuasa hukum dan tim Jessica, yang sangat lantang dan komitmen menangani kasus perkara ini sampai terang dan tuntas. Rismond, salah satu pakar IT, akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia maya. Rismond dengan tegas mengkritik keras terhadap arah dan jalannya kasus pembunuhan kopi sianida ini. Dia berpendapat bahwa jaksa yang seharusnya menjadi alat penegak hukum dan keadilan di negeri ini turut terseret arus proses penegakan hukum yang menurutnya bobrok saat ini. Rismond dengan lantang menyuarakan kejanggalan terhadap proses pembuktian yang salah satunya menggunakan alat bukti digital forensik CCTV. Rismond sebagai seorang ahli bidang IT, banyak menemukan kejanggalan terhadap proses pembuktian melalui bukti video CCTV ini. Ini saya ingin menjelaskan bagaimana barang bukti flash disk itu tidak terjaga ya, isinya itu tidak terjaga integritasnya atau keutuhannya atau keotentikannya ya. Jadi isi flash disk tersebut berubah sepanjang perjalanan persidangan Jessica ya. Persidangan dimulai 15 Juni 2016 ya, mulai awal persidangan ya, sidang pertama. Tetapi nanti akan kita lihat pada 28 September 2016 ya, ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, itu isi flash disk-nya berbeda dengan ketika saksi fakta ya, Marlon Napitupulu dan Agus Triyono itu dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 20 Juli ya, kalau nggak salah ya, 20 Juli 2016 ya. Jadi ada 3 tanggal ya, awal persidangan 15 Juni 2016 ya, terus saksi fakta 20 Juli 2016 dan Jessica dihadirkan
tanggal 28 September 2016. Isinya bagaimana? Tetapi sebagai tontonan awal ya, bagaimana chain of custody ya, rantai dari perjalanan barang bukti itu berantakan. Rismon Sianipar sebagai ahli digital forensik, tak ada rasa ragu lagi menyebut bahwa rekayasa CCTV kasus kopi sianida itu bodong alias direkayasa. BAP Muhammad Nuh Ashar, di mana disebutkan dalam satu rentang 1 jam, satu CCTV itu berbeda resolusinya. Pada saat itu, saya temukan di situ dan diabaikan oleh hakim. Kata Rismon dikutip dari berbagai podcast Rismon di channel YouTube. Sehingga kini, Rismon Sianipar pun sudah menganggap itu memang benar-benar rekayasa, bukan lagi dugaan. Rismon Sianipar pun sangat berharap Jessica Wongso bisa segera mendapatkan kebenaran dan keadilan yang sebenar-benarnya. Kerjaan forensik apaan itu? Ya, Ketua Pembina Forensik Digital, Asosiasi Forensik Digital Indonesia berantakan. Ya. Coba kita ulangi lagi. Berita acara penyerahan ya, transfer data dari DVR 900 GB menjadi flash disk 32 GB itu tidak ada berita acaranya. Flash disknya bagaimana, warnanya, serial numbernya, itu kan di berita acara itu. Nah sekarang pertanyaannya, ada berapa flash disk? Ada berapa jumlah flash disk yang isinya beraneka macam? Nanti kita buktikan bahwa isi dari flash disk tersebut itu berubah terus. Inilah penanganan digital evidence di negara Konoha. Tidak jelas. Dan dia merujuk kembali ya BAP dari digital forensik, yaitu Prekayasa, Muhammad Nuh Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi nanti kita akan kupas di video-video selanjutnya bagaimana jaksa pun menggunakan video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto ya. Bukan hanya isi dari flash disknya, tetapi konten dari tiap file yang disajikan di dalam persidangan pun sudah mengalami manipulasi, yaitu apa? Laju frame-nya dipotong ya dari 25 frame per detik menjadi 10 ya, untuk memudahkan memudahkan animasi lah ya, membuat pergerakan animated gitu ya, palsu, seperti menggaruk, memindahkan tas dan segala macam, karena memang di kamera 7 dan kamera 7 dan kamera 9 ya, itu dua kamera yang dianalisa Muhammad Nuh Al-Hazar dan Christopher Harimanrianto, itu justru dia lakukan rekayasa frame itu, resolusi frame ya, dari 1920-1080 menjadi menjadi 960-576. Mereka juga mengubah frame rate-nya, laju frame-nya dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik di dua kamera tersebut. Bayangkan, itu dua kamera yang sangat berperan penting